Bab 086. Stel, kamu kenapa sayang? Alex mengelus perut Stella yang masih rata itu. Kenapa? Mual ya? Sapa baunya. Stella menggelengkan kepalanya. Terus, kamu mau Mas yang makan kan? White Mas cuci tangan dulu. Enggak Mas. Lalu kenapa? Bayinya ngidam keong. Iya. Terus. Tapi kakeknya yang makan. Boril dan Aprilia melebarkan matanya. Jika Aprilia kemudian tertawa-tawa dibuatnya, maka lain halnya dengan Boril. Iya sok. Stel. Tolong ya Pak. Ujar sang putri tak enak hati karena dia juga tidak mau sebenarnya begini. Namun tiba-tiba saja terjatuh keinginan untuk melihat papanya mau makan keong sawah tanggapan dari suaminya tersebut. Alex sebenarnya ingin sekali tertawa. Anaknya dalam kandungan Stella akankah mengerjai sang kakek? Namun di balik itu Alex pun was-was jangan sampai papa mertuanya tersebut membuat drama lagi. Dadanya sesak gara-gara makan keong sawah. Ya Tuhan, bibit kepriben belum lahir saja sudah membuat Boril naik darah. Terpaksa demi anak dan cucunya. Anggap aja escargot Pak. Escargot haram Stel. Alhamdulillah. Papa sudah tahu halal haram. Alex terdiam manakala Boril menatapnya tajam. Ia pun langsung menundukkan kepalanya. Merasa tak kenak. Dikit aja Mas. Supaya gak ngeces. Sini. Aku ambilin pakai tusuk gigi. Boril tersenyum. Istri cantiknya ini memang paling pengertian di dunia. Ingatkan ia untuk mengajak Aprilia liburan bulan depan. Ih, masa makan tutut pakai tusuk gigi? Gak ada seninya. Gerutu Stella yang entah kenapa keinginan melihat ayahnya yang tampan dan rupawan ini segera makan. Tututnya langsung dari cangkangnya. Mungkin inilah yang dinamakan sensasi ngidam yang sering dikatakan orang. Tapi anehnya kenapa hanya pada sang kakek? Bukankah harusnya pada ayah sang jabang bayi? Boril mengambil satu sendok tutut imut berwarna coklat kehitaman itu. Dari harumnya saja sudah menggiurkan. Aprilia memang pandai memasak. Boril selalu suka dengan setiap masakan yang disajikan Aprilia. Tapi tidak dengan yang satu ini. Ia ambil satu buah, lalu ia masukkan ke mulut dan menyedotnya. Papa, Azam pulang. Aprilia menggendong Azam yang baru saja pulang dari pengungsian sementara di hotel. Boril yang baru saja ingin terpejam di atas tempat tidurnya sambil berselimut manja, senang sekali melihat putranya sudah pulang. Sini Maisan. Papa kangen. Boril melebarkan tangannya menerima Azam dalam pelukannya. Rupanya Aprilia tak sendiri. Bayu dan Cindy mengikuti dari belakang. Mereka ingin melihat keadaan Boril yang menurut Aprilia tengah tak enak badan itu. Kamu sakit Ril? Tanya Cindy langsung saat masuk kamar putranya dan memegang kening Boril. Anget. Baru ditinggal semalam aja kamu langsung sakit. Kenapa kamu? Kali ini Bayu yang bertanya membuat Boril sebal kembali akan kejadian semalam. Gara-gara cicit mama sama papa tuh. Bayu dan Cindy berpandangan. Kemudian Aprilia pun menjelaskan apa yang terjadi hingga mengundang gelak tawa dari mertuanya tersebut. Bukannya kasihan malah ngetawain. Ya, gak apa-apa Ril. Itu udah jadi sinyal. Satu pertanda kalau nanti cucu kamu bakalan sayang dan deket sama kakaknya. Gen kamu bakalan nurun sama cucu kamu nanti. Boril berdecak. Mana ada gen Boril? Yang ada gen kepriben yang Boril doakan matanya bintitan karena keseringan mengintipnya sedang berduaan dengan Aprilia. Ya sudah, kamu istirahat aja deh. Biar papa yang ke perusahaan. Ucap Abayu.
Loh kok papa? Kan ada Alex. Jawab Boril. Kondisi tubuhnya yang demam sedari subuh tak memungkinkannya untuk pergi ke perusahaan. Namun ia sudah mempercayakan perusahaan hari ini Alex. Kepriben kesayangan. Iya, tapi semalaran Pak Sony Surya dan putrinya, Ivanka, bilang tertarik kerja sama dengan kita buat promosiin produknya. Kamu tahu kan Ivanka Surya? Boril menganggukkan kepalanya. Iya. Yang punya butik khusus baju pernikahan itu kan? Iya. Semalam kita ketemu juga di acara dan bahas soal bisnis, harusnya kamu yang temui. Tapi berhubung kamu nyagak sehat. No papa. Aku. Sehat. Aprilia menoleh pada suaminya. Boril lalu mensapa sebentar pipi Azam dan memberikannya pada Aprilia. Sama mama. Sebentar dulu ya nak. Mas mau ngapain? Ke kantor. Kamu belum sehat Ril. Tegur Cindy namun Boril bersikukuh. Ia turun dari ranjangnya langsung menuju kamar mandi. Kedua orang tuanya itu menggelengkan kepalanya melihat Boril. Bujuk sana suamimu. Jangan memforsir diri. Papa masih bisa kerja kok. Aprilia tersenyum lalu bicara pada mertuanya tersebut. Mas Boril pernah bilang masa mudanya dihabiskan dengan pilihannya sendiri. Gak pernah mau bantuin papa dan sekarang dia selalu bertekad dalam dirinya kalau gak mau lihat papa capek lagi dan harus ngurus perusahaan. Papa dan mama harus istirahat. Udah cukup capeknya, tinggal menikmati masa tua dengan santai dan bahagia dengan anak cucu. Ucap menantu pertama mereka itu. Cindy mengelus lembut rambut Aprilia. Boril menjadi orang yang berbeda setelah bertemu sama kamu Vi. Betapa kamu itu jadi anugerah buat keluarga kami. Aprilia terharu mendengarnya apalagi saat Cindy memeluknya. Melihat Boril yang begitu peduli padanya. Bayu tak menyangka putra pertamanya itu akan berpikiran ke arah sana. Namun Boril tak bisa memaksakan diri seterusnya nanti jika sedang sakit dan tak enak badan. Bayu jadi terpilih untuk menyuruh Andika pulang ke Jakarta dan kembali membantunya dalam mengurus bisnis di sini setelah pabrik yang ia kelola sudah bisa stabil berjalan dengan normal kembali. Ya, mungkin ia bisa memanggil kembali Andika. Pengalengan, Bandung. Jam 5 subuh ini Riani sudah bersiap-siap untuk pergi ke perkebunan De. Bekerja sebagai pemetik pucuk De yang mengharuskan bekerja sebelum matahari terbit, tak membuat Riani kesulitan karena sejak kecil ia terbiasa bangun sebelum subuh. Bahkan sudah menyiapkan sarapan untuk bapak maminya. Seperti pagi ini saat sudah siap-siap berangkat tentunya dengan menyelesaikan pekerjaan rumah. Namun samar-samar ia mendengar obrolan antara bapaknya, Wandi dan ibu sambungnya, Fitri. Yang bicara di ruang tamu. Kebiasaan keduanya akan mengopi dan mengobrol setelah subuh. Kapan atuh lakunya, tanah akang De. Si Fahri mau wisuda Kang. Wandi terlihat sangat kebingungan. Selama 4 tahun Fahri kuliah jurusan kedokteran di Jakarta. Ia sudah menghabiskan sekitar separuh hartanya. Biaya jadi dokter memang besar. Belum lagi kebutuhan mereka sehari-hari. Wandi yang tak bekerja, sehari-hari hanya mengandalkan uang hasil penjualan tanah sedari dulu saja. Jika uang habis maka ia akan ukur tanah, jual. Begitu terus. Kebun jagung kita itu letaknya terlalu miring Mi. Jadi kagok mau bangun apa-apa juga. Sabar atuh Mi, akang juga gak diam aja. Udah nawarin kesana sini. Fitri naik darah mendengarnya. Kapan sih Mami gak sabar? Selalu sabar. Cuma kita doang yang rumahnya paling jelek Mami juga sabar. Tapi kalau urusan Fahri, akang mau dia gagal jadi dokter gara-gara gak bisa bayar uang kuliah. Gak sayang emang sekolah 4 tahun kalau akhirnya harus jadi buruh pabrik juga gara-gara gak punya lisensi. Sembur Fitri berapi-api.
membuat Wandi hanya diam. Ia kasihan sekali jika Fahri harus pulang ke kampung tanpa gelar sarjana kedokteran di depan namanya. Fahri memang tak pernah menuntut. Anak itu cukup baik. Ia hanya meminta biaya kuliah. Itu pun berkali-kali Fahri mengatakan merasa tak enak pada Wandi. Selebihnya untuk biaya makan dan kos, Fahri bekerja sebagai penarik ojek berbasis online. Si Fahri mau pulang katanya. Dia malu memberatkan orang tua. Coba itu Kang. Masa Fahri harus berkorban gara-gara ketidakmampuan Akang? Tak hanya Wandi, Riani yang mendengarnya pun jadi ikut sedih. Namun ia tak mau orang tuanya tahu ia menguping. Ia buru-buru keluar dari dalam ruang tamu. Pak. Mi, Riani metik dulu ya, Jam berapa ini nih? Jam 5 Pak. Ya sudah hati-hati ya. Bawa senter kan? Iya Pak. Riani mensapa tangan ayahnya baru setelah itu tangan Fitri yang sekalipun tak menoleh padanya. Namun, Riani tak sedih karenanya. Ja sudah terbiasa lalu keluar dari rumah. Meski baru jam 5 pagi dan udara luar biasa dingin, sepertinya akan hujan lagi terlihat mendung yang berbeda pagi ini. Meski begitu, sudah terlihat aktivitas warga di sini. Kebanyakan mereka bekerja seperti Riani dan setelah menyapa-nyapa, mereka pun berjalan bersama. Hingga Riani tak merasa sendirian sampai ke kebun. Lan, kapan Fahri diwisuda? Gak sabar atau pengen berobat ke dokter Fahri. Terdengar sorakan ibu-ibu dan gadis seusia Riani menanggapi candaan Maya. Biarin atuh. Coba siapa yang gak mau diperiksa sama dokter Fahri. Kalau Maya mah mau jadi pasien pertama kalau Fahri buka praktek. Yalan boleh ya. Riani tak menjawab. Dia memang seperti itu tak pernah berbasa-basi dengan orang lain. Apalagi kalau topik pembicaraan nyata. Ia sukai. Sepanjang jalan, Riani masih memikirkan Fahri yang akan diwisuda namun tak punya biaya. Kakak tirinya itu orang baik. Ia selalu bilang akan mengganti uang bapak setelah jadi vokter nanti. Meski bapak tak pernah memintanya. Wandi sudah menganggapnya anak sendiri. Riani jadi terpikir terus bagaimana caranya dapat uang. Saya memberikan penawaran sama kamu Riani. Jadilah wanita saya selama saya bekerja di sini. Maka, segala kebutuhan kamu saya penuhi semuanya. Riani menggelengkan kepalanya. Apa-apaan dia? Kenapa bisa-bisanya berpikiran tening pria itu? Andika adalah penjahat wanita yang selalu menilai segala sesuatu dengan uang. Sedangkan Riani adalah gadis desa yang meskipun tak berpendidikan tinggi, namun satu hal yang dia tahu. Kaum wanita itu sangat istimewa. Memiliki harga diri. Itulah meski ia sayang menyayangi Restu, namun Riani tak pernah menyetujui pekerjaan haram pamannya tersebut. Tak terhitung berapa banyak sahabat Riani yang sempat bekerja dengan pamannya. Teringat Restu, ia jadi ingat lagi pada Fahri yang butuh biaya. Sudah 2 hari belum menghubunginya. Riani pun berinisiatif mengirim pesan dulu pada kakak tirinya tersebut. Fahri. SEND. Centang 1. Tak aktif mungkin belum bangun. Riani tersenyum. Ia akan menunggu jawaban dari pria tampan itu sambil bersemangat bekerja. Semangat Riani, cari duit yang banyak. Monolognya menyemangati diri sendiri. Kok gak boleh masuk? Riani akan masuk area perkebunan. Teman-teman yang datang bersamanya dari rumah tadi diperbolehkan masuk. Sedangkan dirinya tertahan di sini. Kunaon temenang asup. Riani rek gawe. Saha anu ngalarang? Kenapa gak boleh masuk? Riani mau kerja. Siapa yang melarang?
Gadis bule berwajah ketus itu makin jutek pada Saswi. Penjaga kebun yang bertugas mengabsen pekerja yang baru masuk. Ia kebingungan sendiri juga mendapat tugas yang aneh bin mendadak ini. Kenapa Riani si gadis desa itu tak boleh bekerja lagi di sini? Kan jadi berkurang pemandangan indah. Mang Saswi. Iyalan, gak boleh pokoknya mah. Mamang cuma disuruh aja sama bos. Bos siapa? Mang Restu. Ih bukan, bos dari segala bos. Pak Andika. Riani terkejut dibuatnya. Seketika dia menjadi bahan perbincangan para buruh yang lain yang tak sengaja mencuri dengar ucapan Saswita di apa yang telah diperbuat oleh Riani sehingga dia kena hukuman langsung dari atasan mereka yang terkenal tidak pernah mau tahu dan kenal dengan para buruh dan bahkan tidak pernah turun ke perkebunan semenjak pertama kali datang ke pabrik ini. Lalu kenapa tiba-tiba saja Pak Andika yang terhormat bisa mengenal Riani sampai melarangnya untuk bekerja mengetik Sebenarnya apa kesalahan yang telah diperbuat oleh bule desa cantik berwajah ketus itu? Tuh Riani. Kamu bikin salah apa sama Pak Andika? Dengar-dengar kalau sudah berurusan sama bos. Ngeri lan, tong nyingsinan atuh Mei. Balik kerja lagi sana. Jangan nakut-nakutin dong Mei. Maya merengut lalu segera mengikuti buruh yang lain. Riani kesal dibuatnya. Ia lalu pergi dari sana berniat menemui Andika di kantornya. Biar saja dia akan menunggu sampai laki-laki kota itu datang dan Riani akan memarahinya. Enak saja mengatur hidup orang. Riani bukan orang bodoh, dia tahu pasti jika apa yang dilakukan oleh Andika ada hubungannya dengan penolakannya di tempo hari itu. Dia tidak menyangka kalau Andika adalah orang yang sangat jahat. Bahkan hanya demi memilikinya, sampai tega mengancam Restu untuk akan menghancurkan keluarga mereka. Mungkin jika perempuan lain bisa berbunga-bunga hatinya sedemikian diinginkannya oleh seorang Andika Dilan Rohichan. Namun tidak bagi Riani yang masih menjunjung tinggi nilai dan adat ketimuran di mana laki-laki dan perempuan hanya boleh melakukan hubungan panen mangga tentu setelah sah menjadi suami istri saja. Riani berjalan cepat demi bisa sampai ke kantor milik Andika yang letaknya paling ujung dari perkebunan melewati jalan setapak. Langit jingga itu perlahan mendung kembali. Pertanda pagi namun tertutup awan gelap dan Riani yakin sebentar lagi akan hujan. Maka dari itu ia harus cepat-cepat segera tiba di kantor. Ketika berjalan itulah, ponselnya bergetar. Dia berhenti melangkah mendapatkan notif pesan yang segera dibukanya. Fahri. Seutas senyum terlihat dari wajah cantiknya yang jarang sekali ia tunjukkan ke orang lain. Ia senang karena Fahri mengiriminya 2 buah foto baju blus. Suka mana nih? Begitu tambahan pada foto tersebut. Yang menandakan kalau Riani harus memilih salah satunya. Riani terharu, Fahri memang selalu membelikannya pakaian sebulan sekali atau kadang seminggu sekali. Jika orderan ojeknya laris. Gak perlu buat aja duitnya. Simpan. Baju Riani masih bagus-bagus, centang biru. Setelah itu Fahri mengetik. Pesan pun berbalas lagi namun kali ini Riani tak senang membacanya. Hari Sabtu besok pulang nih gak apa-apa atuh sesekali nyenengin adik sendiri. Bukan kata sesekali yang membuat Riani sedih. Karena nyatanya seminggu sering kali Fahri memberinya hadiah. Tapi kata-kata, pulang. Menjadi ketakutan bagi Riani. Jadi benar kalau Fahri tidak akan melanjutkan lagi cita-citanya menjadi seorang dokter karena terbentur biaya padahal sebentar lagi dia hanya tinggal menyelesaikan spesialisnya saja setelah itu akan menjadi dokter Fahri Setiawan Sep. PD. Pulang. Kuliahnya gimana? Centang biru lama terlihat.
Hingga sampai 10 menit mungkin Fahri sendiri bingung harus menjawab apa dari pertanyaan adiknya tersebut hingga membalas dengan jawaban yang singkat. Belum rezeki nih tapi Aa janji akan selalu bisa buat bangga bapak sama mami. Terutama kamu. Entah hubungan apa yang terjalin antara Riani dengan Fahri tumbuh bersama sebagai adik dan kakak yang terlampau dekat. Padahal mereka tidak satu ibu dan satu ayah menimbulkan perasaan lain di antara keduanya. Meski pada akhirnya mereka harus sadar ada tembok besar dan norma masyarakat yang akan menghalangi perasaan mereka bahkan sebelum tumbuh.